Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Jumpa lagi bersama saya di Bagi-Bagi Cerita Sejarah Alkitab. Membagikan cerita sejarah Alkitab secara ringkas dan sederhana. Masih dalam buku Survei Perjanjian Baru penulis Merrill Cheteni. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang kitab Talmud, ya, kitab Apokrifa, Pseudepigrafa, dan naskah Laut Mati. Yuk kita saksikan bersama. Jangan lupa saksikan sampai selesai karena ini pelajaran yang sangat memberkati. Ya, Talmud, Apokrifa, Pseudepigrafa, dan naskah Laut Mati. Nah, dengan jatuhnya Yerusalem pada tahun 70, Yudaisme tidak lagi menjadi suatu negara politik yang merdeka, melainkan hanya sebuah kelompok religius. Bangsa Israel sudah menganut norma-norma susila sebelum mereka menerima hukum Musa. Beberapa peraturan dan kepercayaan berkaitan dengan kehidupan Nuh dan Abram seperti yang tercatat dalam kitab Kejadian, ya. Kumpulan adat istiadat beserta komentar para rabi pada masa lalu dimuat dalam kitab Talmud. Jadi sebelum Musa mendapatkan 10 perintah Allah, bangsa Yahudi ketika mereka di Mesir, ya, mereka sudah memiliki norma-norma keagamaan yang mereka peroleh dari tradisi lisan, ya. Nah, kita lihat selanjutnya. Apa itu Talmud? Talmud berasal dari kata kerja lamnit yang berarti mengajar. Talmud terdiri dari dua unsur, yaitu Mishnah dan Gemara. Nah, dalam kitab Talmud Yahudi itu terbagi dari dua Mishnah dan Gemara. Apa itu Mishnah? Mishnah adalah hukum lisan yang dikenal hingga akhir abad 2 Masehi. Nah, kemudian Gemara. Gemara itu tafsiran dari hukum lisan yang terdiri dari dua jenis, yaitu halakha dan hagadah. Jadi tafsiran dari Mishnah itu disebut Gemara yang terdiri dari dua halakha dan hagadah. Halakha itu berisi peraturan hukum Taurat, menetapkan perintah atau peraturan yang menjadi pedoman hidup yang merupakan penerapan agama yang sesungguhnya pada masa itu. Nah, sesuatu disebut halakha jika keabsahannya diterima untuk suatu jangka waktu yang lama, ya, dan dikeluarkan oleh suatu sumber yang berwenang, didukung oleh bukti yang dapat diterima dari kitab suci dan disahkan oleh suara terbanyak. Nah, jadi banyak orang bisa menafsirkan, tetapi jika memenuhi kriteria 4 hal ini, maka sudah dapat dimasukkan dalam halakha, ya, dalam halakha. Kemudian hagadah, ya, dari tafsiran Gemara selain halakha ada hagadah, yaitu meliputi semua tafsiran kitab suci yang tidak mempunyai sifat-sifat halakha, ya, di luar dari halakha. Upaya untuk mengembangkan makna yang terkandung di dalam hukum itu, bukan memperluas pernyataan yang sudah jelas. Jadi bukan menambahkan, tetapi mengembangkan maknanya saja, ya, itu yang disebut dengan hagadah. Nah, halakha bersama-sama dengan hagadah disebut midrash, yang diambil dari kata kerja Ibrani darash yang berarti mencari atau melakukan penyelidikan. Nah, hingga hari ini Talmud masih menjadi pegangan Yudaisme ortodoks dalam tata cara iman dan pelaksanaan upacara mereka. Ya, selain ada Taurat, mereka punya Talmud, ya. Ini contoh ilustrasinya. Talmud berisi tradisi lisan dan tafsiran-tafsiran. Nah, apa itu Apokrifa dan Pseudepigrafa? Nah, setelah masa perjanjian lama yang diakhiri dengan kitab Maliaki 450 tahun sebelum Masehi, nah, berkembang di Palestina suatu gerakan penulisan Alkitab yang disebut Apokrifa. Ya, kata Apokrifa berasal dari bahasa Yunani yang berarti terselubung, tersembunyi atau rahasia, dan menunjukkan perkara-perkara yang tidak boleh dibukakan pada orang biasa, melainkan hanya pada orang-orang tertentu yang berwenang. Jadi zaman dulu banyak tulisan-tulisan kuno, ya, di abad tahun-tahun intertestamental itu dari Maleakhi sampai Matius, ya, dan tulisan-tulisan itu disebut apokrifa karena terselubung, tersembunyi, tidak semua orang boleh tahu isinya, hanya kalangan-kalangan tertentu. Nah, selanjutnya, nah, pseudepigrafa
pseudepigrafa merupakan suatu tulisan yang tidak masuk dalam apokrifa. Kalau orang Protestan bilang apokrifa atau Deuterokanonika. Itu untuk kelompok Katolik dan Ortodoks. Para penulis kitab pseudepigrafa ini biasanya memakai nama orang yang terkenal untuk dijadikan nama penulis kitab atau surat yang dibuatnya. Para penulis kitab-kitab pseudepigrafa menggunakan nama samaran atau nama alias. Nah, jadi bukan mereka yang menulis. Tulisan-tulisan pseudepigrafa ini ditulis oleh sekelompok orang Yahudi. Tulisan-tulisan pseudepigrafa ini sangat penting karena menjelaskan mengenai latar belakang Yahudi pada masa Yunani dan Romawi. Tulisan-tulisan pseudepigrafa ini muncul pada tahun 250 sebelum Masehi sampai 200 Masehi. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, lambat laun istilah ini digunakan untuk menyebut tulisan-tulisan yang mempunyai warna Alkitabiah, tetapi yang secara umum tidak dapat diterima keabsahannya. Buku tulisan apokrifa dianggap sebagai tiruan yang disengaja dan dari beberapa buku suci Yahudi. Tulisan-tulisan ini boleh dibaca untuk tujuan pendidikan atau pembinaan moral, tetapi tidak dapat dianggap setara dengan naskah yang resmi. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, Perjanjian Lama apokrifa itu merupakan bagian yang integral dalam Septuaginta. Ya, Septuaginta ini terjemahan Perjanjian Lama PL ke dalam bahasa Yunani. Ya, tidak bisa dipisahkan. Jadi Septuaginta itu berasal dari kata Yunani artinya 70. Ya. Kenapa 70 atau LXX dengan angka Romawi? Karena 70 sarjana, 70 mereka yang sebagai yang penyalin kitab itu, 70 sarjana, 70 para teolog, ya. Kemudian Vulgata. Vulgata itu terjemahan Alkitab ke dalam bahasa Latin pada akhir abad keempat dan merupakan versi Alkitab bahasa Latin yang diundangkan secara resmi oleh Gereja Katolik pada abad ke-16. Ya, itu salinan dalam bahasa Latin. Nah, inilah kitab-kitab, ya, nama tulisan dan perkiraan tahun. Ya, ada itu sebelum Pra-Makabe. Pra-Makabe itu sebelum pemberontakan orang-orang Yahudi kepada orang-orang Yunani, ya, penguasa Yunani waktu itu mereka menguasai Palestina, Yerusalem. Yaitu ada kitab yang namanya 1 Esdras. Nanti saya jelaskan masing-masing kitab ini secara ringkas dan sederhana. Ada kitab Tobit, ada kitab puji-pujian dalam nyanyian 3 pemuda kudus, ada kitab Sirak. Nah, pada zaman Makabe juga lahir tulisan seperti Yudit, tambahan pada kitab Ester, ada kitab yang namanya Dewa Bel dan Naga Babel. Setelah pemberontakan Makabe berhasil menguasai Palestina, ya, orang Yahudi sendiri yang memimpin, lahirlah tulisan-tulisan 1 Makabe, 2 Makabe, Kisah Susana, Kebijaksanaan Salomo, ya, Barukh, 2 Esdras, 2 Manasye, ya. Coba perhatikan, Kebijaksanaan Salomo itu dia tahun keluarnya 40 Masehi, ya, padahal Salomo itu ya dia ada di jauh sebelum Yesus lahir. Salomo, anak dari Daud itu. Nah, jadi kitab-kitab ini yang tidak digunakan oleh Kristen Protestan masuk dalam kumpulan kitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Nah, kecuali ada kitab-kitab tertentu, misalnya Tobit, ada Yudit, dan beberapa yang masuk dalam kitabnya orang Katolik, ya, Deuterokanonika menurut mereka, istilah Katoliknya. Nah, saya jelaskan secara ringkas, apa itu kitab 1 Esdras. Jadi 1 Esdras ini versi kitab Esra, ya, dalam bahasa Yunani kuno yang dipergunakan di kalangan Yahudi kuno. Kitab ini dipandang kanonik dalam kekristenan timur, tetapi dipandang apokrif dalam kekristenan barat. Tidak dianggap, karena ya Esra sendiri itu kan
di mana bahasa Yunani itu belum menjadi bahasa internasional ya. Sedangkan ini tulisannya sudah menggunakan bahasa Yunani. Kemudian Tobit. Nah, kitab ini mengisahkan cerita tentang ada seorang Yahudi yang saleh dari suku Naftali yang bernama Tobit atau Tobias yang hidup di Niniwe setelah pembuangan suku Israel Utara ke Asyur pada tahun 721 sebelum Masehi. Ia diakui karena berusaha keras dalam menguburkan orang-orang Yahudi yang dibunuh oleh Sanherib. Oleh karena perbuatan itu, raja menyita semua hartanya dan mengirim dia ke pembuangan. Setelah kematian Sanherib, ia diizinkan kembali ke Niniwe, tetapi ia tetap menguburkan seorang mati karena terbunuh di jalan. Dia punya belas kasihan terhadap orang yang mati karena pembunuhan. Nah, malam itu ia tidur di tempat terbuka dan menjadi buta karena matanya kena kotoran burung. Nah, hal ini akhirnya mengganggu hubungan perkawinannya. Dan karena itu akhirnya dia memohon agar nyawanya dicabut. Dia ingin bunuh diri ya, dia minta sama Tuhan. Dia ingin supaya dia mati gitu, bukan bunuh diri, biar Tuhan mencabut nyawanya. Nah, sementara itu di media sebuah kerajaan yang jauh dari Niniwe, ada seorang perempuan muda yang bernama Sarah berdoa memohon kematian karena ia kehilangan 7 orang suaminya yang diambil oleh hantu Asmodeus. Nah, Asmodeus membunuh setiap laki-laki yang dikawininya pada malam pernikahan Sarah. Nah, sebelum ia sempat menikmati hubungan perkawinan itu. Jadi dia sudah berkali-kali menikah, malam pengantin selalu suaminya meninggal karena diambil oleh hantu Asmodeus. Dan dia memohon kepada Tuhan supaya dia juga meninggal, mati ya, biar Tuhan ambil nyawanya. Nah, kemudian Allah mengutus malaikat Rafael yang menyamar sebagai seorang pemanusia untuk menyembuhkan Tobit dan membebaskan Sarah dari hantu itu. Ya, jadi kira-kira itu gambaran ringkas dari kitab Tobit. Nah, kemudian kita lihat kitab selanjutnya, puji-pujian dalam nyanyian 3 pemuda kudus. Nah, ini suatu bagian panjang yang tampil setelah Daniel 3 pasal 3 ayat 23 dalam Alkitab Kanonik dan Ortodoks Timur ya. Alkitab Katolik maksud saya. Nah, jadi di Katolik ada ini kitab ini, tapi di Protestan tidak ada. Nah, bagian ini ditidakkan dari beberapa Alkitab Protestan karena dikategorikan sebagai suatu apokrifa, kitab apokrifa yang tidak jelas penulisnya. Bagian ini mencakup 3 komponen utama. Yang pertama adalah doa dari teman Daniel bernama Azaria atau Abednego. Nah, saat ketiga pemuda berada dalam perapian yang menyala-nyala. Komponen kedua merupakan suatu penjelasan singkat mengenai sosok bercahaya yang menemui mereka dalam perapian. Atau ada seorang malaikat. Nah, komponen ketiga adalah himne atau kidung pujian yang mereka nyanyikan ketika mereka menyadari pembebasan yang mereka alami. Kemudian ada kitab Sirak. Ini berisikan ajaran-ajaran etika dari sekitar tahun 180 sampai 105 sebelum Masehi. Penulisnya namanya Yesus bin Sirak. Dia adalah seorang Yahudi yang tinggal di Yerusalem yang kemungkinan mendirikan aliran sendiri dan menulis karyanya di Alexandria. Sirak diterima sebagai salah satu kitab dalam kanon Alkitab Katolik dan Ortodok Timur dan sebagian besar Ortodok Oriental. Tidak masuk kanon Yahudi ya, Protestan juga tidak masuk kitab ini. Tapi Katolik ada. Kitab Yudit. Nah, Yudit ini ditujukan kitab ini kepada para patriot Yahudi dan memperingatkan kepada para pembacanya agar menaati hukum agama Yahudi. Narasi dari kitab Yudit dimulai dari seorang janda Manasye yang saleh, yang kecewa dengan saudara-saudaranya sebangsanya karena tidak mau melawan para penjajah asing. Namanya adalah Yudit yang dalam bahasa Ibrani berarti perempuan Yahudi. Ia berhasil menyelamatkan Israel dari penghancuran total yang dilakukan oleh tentara Asyur. Itu kisah Yudit. Kemudian ada tambahan pada kitab Ester. Ada 6 pasal atau bab tambahan yang tersebar dalam kitab Ester di Septuaginta, yakni terjemahan Alkitab dalam bahasa Yunani. Hal ini dicatat oleh Hieronymus ketika menyusun Vulgata yang berbahasa Latin. Nah, ini ditambahkan di Septuaginta, tapi di Protestan tidak ada. Ya. Kemudian ada kitab namanya Dewa Bel dan Naga Babel. Ini suatu tambahan fiktif, ya, kisah fiktif dari kitab Daniel.
Bab ini berisi suatu cerita tunggal yang mungkin sebelumnya merepresentasikan 3 narasi terpisah yang menempatkan Daniel di istana Kores. Di sini tercantum bahwa Daniel adalah seorang yang tetap tinggal pada raja dan tiada seorang pun dari antara kawan-kawannya yang begitu dihormati seperti Daniel. Ya. Daniel begitu sangat dihormati oleh raja. Kemudian kitab 1 Makabe, 2 Makabe. Ini berisi tentang revolusi Matatias Makabe dan anaknya Yudas yang berhasil mengalahkan Yunani, ya, sehingga mereka bangsa Yunani yang berkedudukan di Syria, ya, karena dulu daerah ini mereka adanya di Syria, Antiochus. Dan didirikanlah kerajaan Hasmonius. 2 Makabe isinya melengkapi dari 1 Makabe. Nah, kemudian ada kitab namanya Susana. Nah, kitab ini menceritakan mengenai Susana yang bijak. Ia menolak kenaikan kedudukan dari 2 orang tua-tua. Nah, kemudian tua-tua ini, ya, mengadukan Susana ke pengadilan atas dasar dituduhkan yang tidak benar. Dan Susana pun dijatuhi hukuman mati. Namun Tuhan mengutus Daniel untuk mendampingi Susana. Di dalam pengadilan, Daniel dapat membuktikan bahwa tuduhan para tua-tua itu bertentangan dan tidak dapat dipercaya. Akhirnya Susana pun dibebaskan. Dan tua-tua yang sebelumnya menuduh Susana dihukum mati. Jadi tujuan cerita ini adalah menggambarkan bagaimana Tuhan Allah menolong orang-orang milik kepunyaannya. Kemudian ada kitab kebijaksanaan Salomo. Kitab ini khusus berbicara tentang pembalasan sebagai hukuman bagi penyembahan berhala. Kitab ini memberikan perhatiannya pada sejarah keselamatan orang bijak dan kemudian Allah terhadap orang benar. Kitab ini juga ingin memberikan keyakinan kepada jemaat Yahudi di Mesir bahwa memelihara iman nilainya sangat besar, sekalipun ada banyak kesukaran yang ditemui. Kitab ini ditulis dengan bahasa Yunani. Nah, kemudian ada kitab Baruk. Ya, kitab ini diambil dari nama Baruk bin Neria. Dia juru tulisnya Nabi Yeremia yang hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi. Isinya melengkapi kitab Yeremia. 2 Esdras, ini cirinya mirip kitab Habakuk dan Daniel, merupakan kitab apokaliptik, kitab nubuatan, ya. Kemudian ada tulisan 2 Manasye. Ini suatu karya singkat terdiri dari hanya 15 ayat, berisikan 2 raja Manasye Yehuda. Ya, Manasye tercatat dalam Alkitab sebagai salah seorang raja Yehuda yang paling memuja berhala. Ya, kita bisa baca dalam 2 Raja-Raja pasal 21 dan 2 Tawarik pasal 33. Di mana Manasye ditawan oleh orang Assyria atau Asyur. Nah, sebagai seorang tahanan, Manasye berdoa mohon belas kasihan Tuhan. Setelah dibebaskan, dia dipulihkan tahtanya, dia berpaling dari menyembah berhala dan kembali kepada Tuhan. Nah, dari buku-buku yang tidak pernah dimasukkan dalam kitab suci Yahudi maupun Kristen, ya, tidak bersifat kanonik karena dianggap hanya memiliki pandangan pribadi atau kelompok. Jadi ada lagi yang namanya kitab Yubile, surat-surat kesaksian 12 Patriark, Mazmur Salomo, 3 Makabe, 4 Makabe, Wahyu Musa, ada kitab Adam dan Hawa, ada kesyahidan Yesaya, ya, kemartiran Yesaya, dan kitab Henok, ada 2 Baruk, ada ramalan Sibilina, begitu banyak tulisan, ya, yang ditemukan yang berasal di zaman-zaman intertestamental sebelum Masehi. Nah, contoh kitab Yubile, ya, ini karya dari seorang Farisi. Karya ini sebagian besar mengulas mengenai pernyataan Musa di Gunung Sinai. Ya. Kemudian ada surat-surat kesaksian 2 Patriark. Ini bicara tentang riwayat hidup untuk mengenang kehidupan 12 anak-anak Yakub, ya, anak-anak Israel. Kemudian ada Mazmur Salomo. Ini hanya kumpulan 18 Mazmur, digolongkan gubahan Salomo karena Mazmur ke-17 dalam kumpulan mirip dengan Mazmur 72 yang digubah oleh Salomo. Sepertinya dia copas ini yang penulis Mazmur Salomo ini dari penulis Mazmur itu sendiri. Kemudian sejumlah Mazmur bersifat mesianik, di mana Mesiasnya digambarkan sebagai manusia biasa,
yang dibantu oleh kuasa Allah seperti Musa contohnya ya. Kira-kira seperti Musa. Tetapi umumnya tidak berhubungan dengan dunia luar, tetapi lebih ke perilaku perorangan. Percaya bahwa pertobatan pada dosa yang tidak disengaja akan mengembalikan mereka pada kasih Allah. Jadi kitab ini pun tidak dimasukkan dalam Alkitab kita di Perjanjian Lama ya. Karena Mesiasnya tidak seperti yang digambarkan oleh Mesias oleh Nabi Yesaya. Kemudian 3 Makabe. Nah, ini unik, 3 Makabe tidak seperti 1-2 Makabe yang bicara tentang pemberontakan Yahudi ya. Tetapi ini lebih kitab ini lebih menuliskan tentang penganiayaan Yahudi di bawah pemerintahan Ptolemeus keempat Philopatrus tahun 222. Jadi pemberontakan yang beda ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan 1 dan 2 Makabe. Nah, selanjutnya 4 Makabe. Ini juga bersifat pengajaran filsafat. Nah, kemudian ada Wahyu Musa. Ini 2 tulisan yang berbeda, yaitu Testament of Moses dan Assumption of Moses. Dalam Testament of Moses diceritakan mengenai pemberian kepada Yosua suatu tinjauan ulang secara apokaliptik tentang sejarah Israel. Bagaimana Musa mendelegasikan tugas kepada Yosua ya. Ini Wahyu Musa. Ini juga tidak masuk dalam kitab kita. Kemudian ada kitab Adan dan Hawa. Ini merupakan sebuah konstruksi hayali ya, yang berisi tentang sejarah setelah kejatuhan dalam dosa. Dalam kitab ini diceritakan bahwa Adam mendapat penglihatan mengenai masa depan. Jadi ini seperti karangan-karangan bebas yang tidak bisa dipercaya isinya. Nah, kemudian kesyahidan atau martirnya Yesaya. Kitab ini menceritakan bagaimana Yesaya mati dengan gergaji kayu. Ya, dalam kitab ini juga terdapat bagian yang menceritakan mengenai kemarahan iblis, mengenai nubuatan Yesaya akan keselamatan melalui Yesus, yaitu Vision of Isaiah. Nah, bagian lain yang cukup terkenal adalah Ascension of Isaiah yang menceritakan mengenai pemberitahuan Allah kepada Yesaya mengenai kedatangan Yesus, juga mengenai kebangkitan dan kematian. Jadi ada iblis marah dalam kitab ini. Nah, ini tidak termasuk dalam kitab kita. Ada kitab Henok, terdiri dari 5 bagian. Ini menceritakan mengenai penglihatan dari Henok tentang penghakiman masa depan. Kemudian menceritakan ada tentang perumpamaan penghakiman masa depan. Kemudian cerita tentang perbintangan malah juga ada di kitab ini. Pada buku astronomi. Kemudian menceritakan mengenai 2 penglihatan. Pertama mengenai air bah, ya, penglihatan air bah dan penglihatan akan sejarah pada zaman Mesianis. Kemudian yang kelima mengenai peringatan-peringatan ya, di kitab Henok. Kemudian ada 2 baru. Nah, surat ini adalah harapan akan suatu ganjaran di masa mendatang setelah kesusahan yang sedang dialami. Ya, ada percepatan waktu, keteguhan perjanjian Musa, dan kebebasan manusia untuk mengikuti Allah. Ini ada ramalan Sibilina. Ini Sibil. Sibil itu adalah wanita yang bangsa Yunani kuno percaya sebagai peramal, pelihat. Nah, menurut legenda Sibil-Sibil itu awalnya dinabikan di tempat-tempat suci. Mereka perempuan dijadikan nabi-nabiyah ya. Nah, ini tidak dipakai sebagai Alkitab kita dalam kitab-kitab Protestan. Nah, bagian terakhir ini naskah Laut Mati. Ya, ini gambar pegunungan Qumran ya, daerah Qumran. Naskah Laut Mati ala naskah Gua-Gua Qumran adalah kumpulan naskah sekitar 981 naskah berbeda yang ditemukan. Jadi ada 981 naskah. Ditemukan di tahun 46 dan 56. Ketika dari tahun 46 ditemukan pertama kali, kemudian mereka menggali, mencari, mengeksplorasi ya. Ditemukan ada 11 gua di situ. Ya. Di pemukiman di Kirbet Qumran di tepi barat. Nah, kalau saudara ke Israel, saudara akan diajak oleh tour guide ke tempat ini. Nah, gua-gua tersebut terletak sekitar 2 km ke pedalaman dari sebelah barat Laut Mati ya. Nah, dari 981 itu apa yang ditemukan? Jadi ditemukan ada salinan buku-buku perjanjian lama. Ya, ada kecuali kitab Esther. Yesaya sangat lengkap, kitab Yesaya ditemukan.
tapi salinan. Ya. Kemudian salinan naskah-naskah non-kanonik seperti apokrifa dan pseudepigrafa yang tadi saya ceritakan. Ada 1 Esdras, 2 Esdras yang ditemukan nih ya di Gua Qumran. Kemudian dokumen mengenai kehidupan masyarakat mereka ya, termasuk berbagai variasi jenisnya. Jadi kehidupan masyarakat yang yang menulis ini adalah kaum Esseni. Saya pernah sampaikan cerita tentang sekte-sekte orang Yahudi ya, salah satunya Esseni. Nah, mereka lah yang tinggal di daerah Qumran ini, mereka yang kehidupannya hanya menyalin kitab-kitab ya. Kitab-kitab suci disalin dengan rapi oleh mereka. Nah, sebagian besar teks-teks tersebut dari 981 naskah itu ditulis dalam bahasa Ibrani dengan beberapa bahasa Aram ya. Dan ada juga yang ditulis dengan bahasa Yunani, Koine, Yunani tua. Nah, kebanyakan teks itu ditulis di perkamen, di papirus ya, atau di kulit binatang. Dan ada juga yang ditulis di tembaga. Ya. Jadi, saudara kasih dalam Tuhan, demikian cerita saya hari ini. Ya, semoga jadi berkat. Jika saudara diberkati, jangan lupa di-subscribe, di-share, dibagikan, ya, diberikan komentar akan cerita saya ini, ya. Dan pesan saya yang terakhir, ingat, mencintai Yesus jauh lebih penting dari ilmu pengetahuan apapun. Tuhan Yesus memberkati.